Selamat hari Minggu, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada akhir bulan Februari 2021 ini kita masih beribadah online di rumah. Oleh karena kita mematuhi himbauan dari pemerintah untuk PPKM Mikro yang diterapkan di Jawa dan juga Bali. Walaupun kita tetap beribadah di rumah, tetapi tidak menyurutkan kita untuk berbakti bersama-sama dengan keluarga kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan firman Tuhan pada saat ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Di akhir bulan Februari ini, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Allah memimpin, menuntun, memberkati dengan tangan kasih kuasa Tuhan. Sehingga kami selalu diberikan penyertaan anugerah-Mu yang luar biasa indah. Berkati kami Tuhan supaya kami terus berjalan, diperbarui oleh karena kasih karya-Mu, sehingga kami menjadi keluarga Allah yang selalu diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Berkati kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Dan berkati kami untuk selalu membagikan firman-Mu kepada orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini menjadi berkat bagi kami, supaya kami selalu percaya, berpegang, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami mohon ampun atas genap dosa kesalahan kami, seperti kami juga dengan tulus ikhlas mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, kita bersama-sama menggumuli tema tahunan gereja tahun 2021 ini adalah keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus, yang diambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka orang yang ada di dalam Kristus, anak-anak Tuhan yang ada di dalam Kristus, orang percaya yang ada di dalam Kristus, siap untuk dijadikan ciptaan yang baru. Pertanyaannya adalah siapakah Yesus Kristus bagi orang-orang percaya dan bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalamnya? Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma 10 ayat yang 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan dan iman bahwa Yesus adalah Tuhan adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu dapat diciptakan baru di dalam Dia. Yang kedua, Yesus Kristus adalah yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang 43 menekankan seperti ini, tentang Dialah, tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pada bulan ini kita belajar tentang peristiwa yang disebut dengan Paskah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan peristiwa Paskah tidak terlepas dari kurban anak domba Paskah. Dan anak domba Paskah ini merupakan tipologi atau gambar dari Yesus Kristus. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 mengatakan seperti ini, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Anak domba Paskah adalah paling penting di dalam acara Paskah. Anak domba Paskah adalah yang paling penting dalam peristiwa Paskah, karena korbannya, karena darahnya menyelamatkan orang-orang Israel,
menyelamatkan anak sulung Israel, menyelamatkan anak sulung dari binatang orang-orang Israel, sehingga dilewati dan dilalui oleh malaikat Tuhan yang akan mencabut nyawa para anak sulung atau binatang yang sulung. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Paskah kita. Lalu apa penggenapan Yesus Kristus dari anak domba Paskah? Minggu yang lalu kita mempelajari bahwa anak domba Paskah harus jantan. Demikian juga Yesus Kristus. Keluaran 12 ayat yang kelima mengatakan seperti ini, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Anak domba Paskah harus jantan, dalam bahasa Ibrani adalah sakar. Digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus melalui perawan Maria di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 yang mengatakan seperti ini, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dalam bahasa Ibrani sakar, dalam bahasa Yunani oios, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah penggenapan tentang anak domba Paskah yang harus jantan. Yesus Kristus dilahirkan sebagai anak laki-laki atau sakar atau oios dan dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan dari dosa mereka. Yang kedua yang harus dikenapi oleh anak domba Paskah sebagai tipologi dari Yesus Kristus adalah anak domba Paskah harus tidak bercela. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang kelima mengatakan seperti ini, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Firman Tuhan mengatakan tidak sembarangan anak domba Paskah bisa dikorbankan. Tidak sembarangan anak domba Paskah bisa dilakukan untuk pengorbanan pada peristiwa Paskah. Yang pertama, minggu yang lalu telah dijelaskan harus jantan. Yang kedua, tidak bercela. Jantan, tetapi kalau bercela tidak bisa dikorbankan. Jantan, kalau ada sesuatu hal yang tidak lengkap tidak bisa dikorbankan. Karena itu Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang kelima mengatakan anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Anak domba Paskah yang akan dijadikan korban pada hari raya Paskah harus diteliti, dicek terlebih dahulu kelayakannya untuk dijadikan korban. Tidak boleh anak domba yang sembarangan. Walaupun jantan, tetapi kalau ketika diteliti dan dicek tidak sesuai dengan kriteria yang telah diberikan Tuhan Allah, maka anak domba itu tidak bisa dikorbankan. Apa kriterianya? Anak domba Paskah itu harus tanpa cacat dan tidak bercela. Berarti harus diteliti sedemikian rupa, harus dilihat sedemikian rupa, harus dicek sedemikian rupa, sehingga dinyatakan bahwa anak domba itu benar-benar tidak bercela dan benar-benar tanpa cacat. Ini juga yang akan dilakukan kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah yang akan berkorban untuk menghapus dosa manusia. Yesus Kristus harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dikorbankan di kayu salib di bukit Golgota. Apa yang harus dilakukan kepada Yesus Kristus? Yang pertama, Yesus Kristus harus diperiksa oleh para imam besar, ahli Taurat, dan tua-tua. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-59 sampai yang ke-61, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelumnya, di situ akan tertulis dan ditulis tentang Yesus Kristus yang pertama kali diperiksa oleh imam besar Kayafas, ahli Taurat, tua-tua orang Israel, untuk mengetahui apakah Yesus Kristus ada cacatnya menurut hukum Taurat. Pada waktu itu dipanggillah
Tidak hanya satu orang, dua orang, tapi berkumpul semua para imam. Bahkan ada imam besar Kayafas di situ, para ahli Taurat, para tua-tua Israel, orang yang dianggap mengetahui semuanya, dikumpulkan semuanya. Para ahli-ahli dikumpulkan semua, orang-orang yang tahu tentang Taurat dikumpulkan semua untuk mencari hal yang tidak baik dari Yesus Kristus, hal yang cacat dari Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Karena tidak ada bukti akan kesalahan Yesus Kristus, maka mereka mencari saksi palsu. Saya akan membacakan Matius 26 ayat 59 sampai 61. Imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ayat yang ke-60. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Ayat yang ke-61 yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Keluargalah Gereja Baptis Efrata, pada waktu itu tampillah para imam, tampillah para ahli, tampillah para tua-tua yang mengetahui benar tentang hukum Taurat. Bukan untuk melihat bahwa Yesus ini adalah penggenapan dari anak domba Allah, tetapi ingin mencari kelemahan, mencari kecacatan, mencari celahnya Yesus. Walaupun banyak orang yang didatangkan, ayat yang ke-59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ayat yang ke-60, tetapi mereka tidak memperolehnya, tidak diperoleh. Karena memang tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Muncullah 2 saksi dusta yang mengatakan, orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Memang pada waktu itu bait Allah adalah tempat peribadatan, dan orang yang merusak bait Allah berarti merusak kehadiran Allah. Tapi maksud dari Yesus Kristus merubuhkan bait Allah itu bukan merubuhkan bait Allah yang ada di Yerusalem, tetapi merubuhkan bait Allah yang merupakan dirinya, tubuhnya, akan dikorbankan, akan dimatikan selama 3 hari. Dan setelah 3 hari akan bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, termasuk dengan kematian. Dan itu terjadi, tidak ditemukan cacat dan celah. Yang kedua, harus diperiksa oleh Pontius Pilatus. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Setelah diperiksa oleh imam besar Kayafas, Yesus Kristus harus diserahkan oleh orang banyak itu kepada Pontius Pilatus. Siapa Pontius Pilatus? Dia adalah gubernur Yudea yang diperintahkan oleh kekaisaran Romawi untuk mengepalai wilayah Yudea, termasuk wilayah-wilayah Israel pada waktu itu, untuk diperiksa apakah ada hukum negara yang dilanggar oleh Yesus Kristus. Kalau ada hukum negara, pasti sudah akan dihukum. Lalu firman Tuhan mengatakan seperti bagaimana? Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati. Berarti secara hukum negara, hukum Romawi, Yesus tidak melakukan kesalahan apa-apa yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajarnya lalu melepaskannya. Para imam, para ahli Taurat, para tua-tua tidak menemukan kecacatan dalam segi agama, hukum Taurat. Pontius Pilatus tidak menemukan kecacatan, celaan dalam hukum negara. Dan yang ketiga, diperiksa oleh Herodes dalam Lukas 23 ayat yang 13 sampai 16.
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, ayat yang ke-14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ayat yang ke-15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat yang ke-16, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, dari ketiga pemeriksaan ini tidak didapati cacatnya. Dari 3 pemeriksaan ini tidak didapati celahnya. Sama seperti anak domba Paskah yang harus diperiksa supaya tidak bercela. Domba Paskah yang harus diperiksa supaya tidak bercacat. Yesus Kristus juga harus diperiksa. Tidak hanya di hadapan 1 orang, tetapi di hadapan puluhan orang. Bahkan kalau kita melihat tayangan dalam film Yesus Kristus itu di hadapan ratusan bahkan ribuan orang yang seharusnya melepaskan karena tidak ada celah, tidak ada cacat. Tetapi Yesus tetap menjadi penggenapan dari anak domba Paskah, dan anak domba Paskah adalah tipologi atau gambar dari Yesus Kristus. Walaupun tidak ada cacat dan tidak ada celah, harus dikorbankan, karena itu syarat dari anak domba Paskah. Anak domba Paskah harus tak bercacat dan tak bercela. Yesus Kristus juga tak bercacat dan tak bercela. Firman Tuhan telah menunjukkan bahwa anak domba Paskah kita, yaitu Yesus Kristus, memang tidak ada salah, tidak ada celah, tidak ada cacatnya. Dan itu adalah syarat untuk bisa dijadikan kurban dari Paskah. Betapa beruntungnya kita ketika kita menerima darah Yesus, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah dilewati dan kita telah dilalui. Kita tidak menerima kematian yang kekal, tetapi kita menerima hidup yang kekal di dalam surga bersama-sama dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi korban anak domba Paskah, yang memberkati kami, yang menyertai kami. Oleh karena korban-Mu kami diselamatkan. Oleh karena darah-Mu kami diselamatkan, dilewati dan dilalui dari kematian kekal, dan mendapatkan kehidupan kekal di dalam surga sampai selama-lamanya. Berkati kami supaya kami selalu memegang teguh iman ini sampai kami nanti pulang menghadap Tuhan di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Gereja Baptis Efrata, keluarga Allah Gereja Baptis Efrata dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati dengan pimpinan tuntunan kasih karya-Mu. Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu dengan penyertaan anugerah Tuhan. Tuhan berikan penyertaan-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam sawah ladangnya, di dalam ternaknya, usahanya. Tuhan memberkati di dalam kesehatannya. Tuhan memberikan kesembuhan kesehatan karena Engkau adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan akan memberkati di dalam kekurangannya karena Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan segenap kekurangan kami dengan penyertaan-Mu. Tuhan memberkati kerinduan dengan pimpinan tuntunan kasih karya-Mu yang luar biasa indah. Yang di luar kota, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Yang memasuki masa usia lanjut, Tuhan memberkati kesehatannya oleh karena Tuhan memimpin menuntun dengan kuasa anugerah-Mu. Yang lemah iman dan undur, Tuhan terus akan ketuk hatinya, memanggil bersama-sama untuk memperoleh persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, pimpinan tuntunan kasih karya Tuhan. Yang sekolah, Tuhan berkati sekolahnya.
Dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami percaya tangan Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik di dalam segala suatu hal, termasuk pada anak-anak-Mu yang selalu berada padamu. Yang sekarang sedang akan menghadapi ujian dan mencari sekolah yang baru, Tuhan berkati dengan pimpinan-Mu, sehingga semuanya terjadi oleh karena kasih karya Tuhan yang luar biasa indah. Kami juga rindu Tuhan memberkati seluruh program Gereja Baptis Indonesia Efrata yang akan kami canangkan bersama-sama di tahun 2021 ini. Walaupun kami menghadapi pandemi, tetapi kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ingin berjalan dengan pimpinan Tuhan, dan kami serahkan program ke depan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Allah memimpin, menuntun dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu nyata bagi kami, memberkati kami, dan menyertai kami senantiasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Tetap melakukan protokol kesehatan. Bersama-sama kita boleh menang di dalam Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.